Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan selalu mengajar kita agar kita bersandar kepada Tuhan. Namun saudara, hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Karena memang setiap kita memiliki self-defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri. Sehingga kita cenderung bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita selalu memiliki keinsafan bahwa kita tidak sanggup bersandar kepada kekuatan diri. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pasti pernah mendengar perkataan seperti ini di dalam pergaulan kita, yaitu kata sok tahu. Saudara, pastilah kata ini tidak nyaman untuk kita dengarkan, apalagi ketika kata itu ditujukan kepada kita, bukan? Saudara, sok tahu itu pasti tidak sama dengan tahu. Sok tahu itu hanya sombong saja untuk menunjukkan keunggulan seseorang. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita ini rentan menghadapi tantangan yang seperti ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa kita ini eksis, atau kita ini mampu, atau kita tidak boleh dianggap enteng. Saudara, apalagi ketika kita menghadapi keadaan di mana kita diperlakukan dengan tidak adil, atau dilecehkan oleh orang lain, atau dianggap remeh. Maka saudara, cenderung kita hendak bertindak seperti itu. Dengan menunjukkan siapa diri kita. Saudara, bagaimanakah seharusnya sebagai orang percaya kita bersikap di dalam keadaan tidak menguntungkan seperti itu? Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 37. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar. Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Serfawaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkannya surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim,
Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaran hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi, di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di Gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon aras yang tinggi besar, pohon-pohon sanobar yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi, yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelech dan Sareser, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, utusan Raja Asyur, yaitu Sanherib, yang disebut sebagai juru minuman agung daripada Raja Asyur, datang kepada Raja Hizkia, dan ia ditemui oleh orang-orang yang dipercaya oleh Hizkia. Dan juru minuman agung daripada Raja Asyur ini
sangat-sangat menghina Raja Hizkia. Dan ia juga menghina Tuhan Allah. Saudara, inilah yang menjadi kerisauan, kesedihan bagi Raja Hizkia mendengar pelecehan yang diucapkan, yang diujarkan oleh juru minuman agung daripada Raja Sanherib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama, saudara, ketika kita menghadapi kesulitan yang dilakukan orang lain kepada kita, mari kita belajar datang kepada Tuhan untuk hidup sebagai orang yang bersandar kepada Tuhan. Saudara, ketika Raja Hizkia menghadapi pelecehan yang diujarkan oleh juru minuman agung dari Raja Sanherib, Raja Asyur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelecehan seperti ini dapat membuat Raja Hizkia pun untuk membela diri. Karena pelecehan ini sangat menyinggung perasaan daripada Raja Hizkia. Karena bagaimanapun Hizkia adalah seorang raja, pemimpin daripada bangsa Yehuda. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini, Hizkia tidak melakukan hal yang seperti itu. Alkitab mengatakan demikian. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Saudara, Hizkia mengutus orang-orang ini pergi mengadukannya kepada Nabi Yesaya. Saudara, firman Allah berkata demikian. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal. Lalu saudara, Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Tuhan. Saudara, Raja Hizkia memilih datang kepada Yesaya untuk mengadukan apa yang dikatakan, yang diujarkan juru minuman agung Raja Asyur. Dan ia juga memilih untuk datang kepada Tuhan di dalam doa, daripada dia membela diri di hadapan juru minuman agung Raja Asyur. Saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah tindakan yang tepat. Karena Tuhanlah yang membela Yehuda, bukanlah Hizkia seorang diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi realitas kehidupan kita yang sangat menyulitkan, ada kalanya saudara-saudara, kita menghadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Raja Hizkia. Sehingga saudara-saudara, yang terjadi pada diri kita adalah kita ingin membela diri kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak dilecehkan, sehingga kita tidak dianggap remeh. Saudara, sebetulnya pada saat-saat yang seperti itu, kita ada di dalam pencobaan. Pencobaannya apa, saudara? Yaitu kita mencoba bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Kita ingin menunjukkan kemampuan kita. Kita ingin menunjukkan siapa diri kita. Namun sesungguhnya Tuhan menghendaki pada saat-saat seperti itu, saudara dan saya belajar datang kepada Tuhan dan menyampaikan segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Sebab Tuhan, dialah Tuhan yang hidup. Dialah yang Tuhan menghakimi. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah Tuhan yang menopang kita. Panggilan Tuhan kepada kita adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana kita menyatakan kebaikan Tuhan pada orang lain. Namun, ketika kita menghadapi perilaku atau perlakuan yang menurut kita tidak baik kepada kita, mari kita
sampaikan ini kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang tahu apa yang dia ingin perbuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara jangan putus asa ketika engkau menghadapi kesulitan yang engkau tidak sanggup hadapi. Percayalah kepada Tuhan. Karena tidak ada perkara yang sulit bagi dia. Saudara, ketika Raja Hizkia menghadapi juru minuman agung Raja Asyur. Saudara, bagi Raja Hizkia, dia tahu. Dia tidak sanggup menghadapi kekuatan daripada Asyur. Dia tahu dengan kekuatan dirinya dan kekuatan bangsanya, maka bangsa Yehuda akan hancur di tangan Raja Asyur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesadaran yang seperti itu membuat Raja Hizkia dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus minta pertolongan kepada Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, secara manusia, maka sulit sekali untuk dimengerti bagaimana Raja Asyur tidak dapat menguasai Yehuda. Namun saudara, bagi Tuhan tidak demikian. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Saudara, Raja Asyur Sanherib sudah menyerang, sudah mengepung Yehuda. Namun Tuhan berkata, dia tidak akan sanggup merenggut Yehuda. Karena Tuhanlah memagari Yehuda. Ini dikatakan Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana mungkin Raja Hizkia bisa mengerti. Ada sekian banyak orang yang dibunuh oleh malaikat Tuhan. Yaitu 185.000 orang. Mati di perkemahan Asyur. Sehingga membuat Raja Sanherib pulang dan tinggal di Niniwe. Dan saudara, bagaimana mungkin Raja Hizkia bisa memikirkan terjadi kudeta di negara Asyur. Bagaimana anak-anak Sanherib membunuh ayahnya. Dan kemudian anaknya yang lain yang bernama Esarhadon menjadi raja menggantikan Sanherib. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan. Yang mengatasi seluruh orang-orang berkuasa siapapun di atas muka bumi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada kesulitan yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup berbuat yang melampaui apa yang kita pikirkan. Namun, yang perlu bagi kita adalah engkau dan saya percaya kepadanya. Dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan pergumulanmu kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia mau lakukan. Dan dia sanggup bertindak melampaui apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan kami. Supaya kami tahu kepada siapa kami harus bersandar dalam hidup kami. Kami tidak bersandar kepada kekuatan diri atau mengalami pembelaan diri sedemikian rupa. Tetapi kami boleh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kami belajar jadi berkat. Dan kami belajar menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tetapi perlakuan orang lain yang mungkin tidak baik, tidak adil, melecehkan, menghina, menganggap remeh. Kami boleh mempertaruhkannya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.